Orang-orang yang baik, benar, merasa benar silahkan banyak. Tapi orang yang merasa dirinya bersalah, berdosa itu jangan. Ya, jadi untuk Pak Martinus, kalau saya katakan dengan tegas, Tuhan pasti, malah Tuhan kasih sampai datang ke seminar ini tuh berarti Tuhan memang tunjukkan Pak Martinus. Sampai mau ikut datang PA, jauh kan di Panjang. Kita ada PA juga di Panjang, Pak. Di sini kita setiap hari Selasa, di Panjang kita hari Rabu. Pak Martinus itu datang dari Teluk pergi ke Panjang. Dan hari Rabu kita PA di sana. Dan Pak Martinus ini rajin lah. Dan saya lihat dari pernyataan Pak Martinus itu jelas Tuhan akan pertama yang paling dicari dari semuanya ini Pak Martinus. Lurus sama Tuhan langsung, dikasih jalan, dikasih tunjuk. Jangan sampai nanti di tengah jalan ngelirik lagi si siapa yang orang yang belum percaya Tuhan. Ya, jadi Tuhan masih mengampuni, Pak. Cari terus Tuhan. Ada lagi? Ya, boleh Pak siapa? Pak Junaidi. Pak Junaidi. Ya, boleh. Pada saat pengangkatan, tandanya Pak ya. Kalau ada yang diangkat, yang ya maksudnya cuma lokal yang ya udah sungguh atau mungkin ya nggak tahu dia tuh nggak diangkat lah. Ya. Nah itu gimana Pak cara bertahannya, karena kan di kesusahan besar ini yang saya dengar ya itu kan apa ya, anti Kristus kan sangat apa jahat lah ibaratnya, apa sih, kejam lah. Jadi gimana Pak yang tertinggal ini Pak? Yang tertinggal ya. Nah ini sekarang yang saya masih punya iman lah gitu. Baik. Itu aja Pak. Baik, ini semakin malam semakin panas ya, kayak motornya hujan. Makin panas, makin banyak yang tanya, bagus lah. Jadi begini Pak, kita mesti memahami dulu pada masa pengangkatan itu seperti apa. Gini, pada masa pengangkatan ini seperti apa. Kalau saya tidak diangkat, itu ada sebabnya. Sebabnya bukan saya orang Kristen atau saya orang Buddha atau orang Islam jadi saya tidak diangkat, bukan. Karena saya tidak punya iman kepada Kristus. Sekalipun saya beragama Kristen, saya tidak punya iman kepada Kristus. Saya beberapa waktu, ini sudah sering, tapi terakhir beberapa hari yang lalu, saya jelasin kepada seseorang. Om, saya mau curhat. Apa itu? Saya itu bisa melihat alam roh, bisa berbahasa roh katanya. Bisa ini, bisa itu. Jadi bagaimana cara saya sembuhkan orang? Saya sembuhkan orang di Bangka, banyak. Saya sembuhkan orang di Bangka itu pakai berdoa dalam bahasa roh. Setelah itu pokoknya dia pasti sembuh. Terus saya tanya, pasti masuk surga nggak? Kamu punya iman nggak sama Tuhan? Apa itu om? Mulai bingung. Terbalik-balik sekarang ini kekristenan. Justru orang seperti ini sulit diangkat. Kenapa? Karena merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya itu wah rohani, tapi tidak punya iman, tidak punya pengharapan, tidak punya kasih. Dan itu akan terjadi di masa ini. Nah, pada saat kita semua diangkat, orang-orang seperti ini akan bablas dan tidak diangkat. Sulit untuk mereka diangkat. Kenapa? Karena bayangin, bisa bahasa roh tapi tidak punya iman. Coba bayangin. Tanya gimana kesudahan hidup kita? Kalau saya mati, kamu mati, kita pasti masuk surga enggak? Itu kalau itu sih hak prerogatif Tuhan.
Kalau itu sih terserah Tuhan loh. Padahal kalau kita baca Alkitab, itu terserah kita loh. Tuhan sudah mati untuk semua manusia, sekarang terserah kalian. Kok malah kita bilang terserah Tuhan loh, malah tanya lagi. Gimana dia mau punya iman? Kadang-kadang orang salah. Akhirnya seolah sok-sok ngeroh. Padahal bahasanya sendiri itu bahasa lidah. Orang di Lembaga Alkitab Indonesia ini pakai bahasa roh. Ada terjemahan tahun berapa saya lupa. Lembaga Alkitab Indonesia itu pakai bahasa lidah, itu yang tepat. Sama seperti terjemahan bahasa Inggris, sama seperti terjemahan bahasa Yunani. Tapi sekarang pakai bahasa roh. Pengertian orang awam akhirnya roh itu berbahasa. Jadi itu bahasa roh, roh itu berbahasa. Di surga nanti kita ketemu Rasul Paulus, ketemu sama kita, terus kita terus sama Tuhan, sikilaba, maksudnya suruh kumpul semua kumpul gitu. Sikilaba itu bahasa di sana katanya, bukan. Karena kita punya embel-embel bahasa roh. Terus datang lagi orang, lama santai, maksudnya saya ketinggalan. Bahasa bukan begitu, Pak. Ini sulit untuk dimengerti. Setelah begitu, orang-orang seperti ini dikasih tahu, lah kamu punya iman gak kepada Tuhan? Bisa berbahasa begitu tuh punya iman gak kepada Tuhan? Buktinya malah banyak orang yang bisa bahasa begitu hidupnya kacau-kacau. Saya nggak perlu sebutin orangnya, Bapak Ibu pasti lihat juga. Itu dia orang dikit-dikit baru nyanyi sebentar aja, begitu pulang kacau hidupnya. Nah ini punya iman gak? Orang seperti ini mau diangkat. Tapi celakanya dia ngomong dikit-dikit roh loh. Yang nggak begitu nggak punya roh loh. Atau kalau mereka bilang, oh Pak Firman bukannya nggak punya roh, tapi belum penuh. Masih separuh roh saya itu. Roh Tuhan itu masih separuh di sini. Jadi belum dipenuhi saya, masih belum penuh. Tuhan masih ngandel kakinya sebentar. Ini kaki saya aja. Atau tangan kamu, tangan saya masuk. Belum semua kamu saya masuki. Ini pengertian-pengertian sebenarnya yang perlu diluruskan. Jadi menjelang di sini, Pak, menjelang ke sini, orang akan semakin masuk ke sini, akan semakin sulit untuk bertobat. Karena orang Kristennya pada saat itu akan orang Kristen semaunya dan akan mengalami di sini. Tetapi ini perlu diingat, kalau orangnya sudah tidak diangkat di sini, berarti dia tidak akan mengalami penyiksaan di sini, Pak. Misalnya nih, saya orang Kristen tanda kutip, yaitu apa? Orang Kristen yang tidak lahir baru. Dilihat KTP saya Kristen, rajin ke gereja iya, jabatan saya apa? Pendeta gitu ya. Tapi saya tidak lahir baru, kan banyak itu pendeta tidak lahir baru. Natalan sebelum khotbah, ini kan khotbah besar nih, minum dulu atau dan sebagainya. Pendeta itu jelas kayak gini sih belum lahir baru lah menurut saya, tingkah lakunya begini. Seperti orang-orang seperti ini jelas dia tidak akan mengalami penyiksaan di sini, karena dia akan setuju saja dengan ajaran antikristus. Penyatuan agama, ya saya ikut, yuk agama mana kita satu sama-sama. Penyatuan apa lagi ya ikut semua. Ayo kita mesti pakai tanda, semua kasih tanda di sini. Apalagi tandanya kecil, sedikit gitu ya. Tadi di gambar ini saya ada juga sebutir beras merah. Beras dari anulah. Kalau di Amerika berasnya itu saya waktu makan di sana itu besar-besar, gede-gede. Nah sebesar itu, yang betul sebesar itu. Kalau kita berasnya ada yang kecil ya, jadi 2 kali lipat dari beras, 2 kali atau 3 kali lipat beras kita ini. Sebesar itu dimasukkan. Sekarang sebesar itu mungkin nanti lebih kecil lagi. Tanda ya, masukin aja sih. Orang-orang seperti ini tidak punya iman, Pak. Ikut aja semua. Nah jadi pertanyaan Bapak, kalau orang Kristen yang masuk ke sini bagaimana? Oh, nggak disiksa. Orang Kristen yang di sini, orang Kristen tanda kutip. Tapi orang Kristen yang lahir baru, dia sudah diangkat. Itu pun di sini sudah disiksa-siksa nih sampai di sini.
menjelang antikristus hadir itu semua sudah disiksa. Bayangkan dia mau fanatik di sini loh. Semua orang bilang jangan terlalu fanatik Pak, coba perhati. Ini kita mau fanatik Alkitab dilarang. Jangan fanatik katanya. Jangan keras-keras. Ya, nanti jadi kayak orang tuh lihat tuh ISIS katanya. Nah, kita lupa ISIS pegang apa? ISIS bukan pegang Alkitab. Coba kalau ISIS pegang Alkitab, lain Pak ceritanya. Kalau kita pegang Alkitab, semakin fanatik kan semakin bagus. Nah, ini orang yang tidak semakin fanatik Alkitab, itu jelas imannya akan semakin terkikis, dan dia pasti lama-lama akan dia masuk ke sini, tidak diangkat. Kenapa? Karena percaya Yesusnya aja Yesus yang lain. Yesus yang bagaimana Pak? Yang luar biasa. Yesus yang luar biasa toh. Percaya Yesus yang ajaib. Yesus yang ajaib toh. Semua orang juga tahu kalau Yesus itu ajaib, luar biasa. Tapi kalau Yesus yang menyelamatkan kita, menyelamatkan hidup kita, menjamin kita masuk surga, nah ini Yesus yang benar. Dan ini jarang orang seperti itu. Kita dijamin masuk surga oleh Tuhan Yesus. Ya, amin. Di belakang itu kita harus memperbaiki karakter-karakter kita. Nah, jadi menurut saya akan tegaskan bahwa untuk masuk ke sini, orang Kristen yang tidak diangkat nggak disisa-sisa. Karena dia akan ACC aja ajaran itu. Kecuali setelah pada perjalanan waktu di sini dia ingat, nah, dulu waktu itu Pak Firman bilang dia mau kasih mobilnya sama saya. Kenapa? Karena nanti kalau saya diangkat, datang ke notaris, ya Bapak, datang ke notaris, tulis di situ, kalau Firman Legowo diangkat ke surga, mobil semuanya untuk Bapak. Kan saya sudah diangkat, untuk apa kita punya rumah, mobil, semuanya, motor, semua udah kasih Bapak itu aja. Bapak itu nggak percaya pengangkatan soalnya. Udah kasih dia. Dia ingat di pertengahan jalan. Iya, kayaknya pada ngilang nih. Pak Firman Legowo semua pada ngilang, ada diangkat semua. Oh, ini kelihatannya dia diangkat seperti yang di notaris itu. Dan dari situ dia mau bertobat, maka dia harus mengikuti tata cara di 1 kali 7 masa, yaitu dia mengikuti penyiksaan yang harus dialami oleh bangsa Yahudi. Ketika bangsa Yahudi dimusuhi oleh seluruh bangsa, kita juga akan dimusuhi oleh seluruh bangsa. Jangan coba-coba kita sekarang pada saat itu nanti di sini kita pakai peci Yahudi yang sekecil itu, pasti langsung disikat sama orang tetangga kita. Itu memang akan mengalami kalau di kemudian hari setelah kita sadar di pertengahan jalan di sini kita bertobat. Tapi itu kita pasti mati. Oke, bagus Pak pertanyaannya. Ada lagi? Boleh tanya lagi? Ciri-ciri lahir baru itu seperti apa Pak? Ciri lahir baru? Tidak merokok. Maksudnya ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri lahir baru. Saya bacain ayatnya dulu kali. Kalau gitu. Nah, Pak Abim belum lahir baru. Pura-pura. Pak, di sini dong Pak, kumpulnya Pak. Iya, kayak bos aja di sini dong. Pak. Aduh, mana KPU? Ya, 1 Yohanes pasal 2. Saya baca dulu ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi pertama, ciri kelahiran baru itu dia bukan secara jasmania. Kalau kita sudah Kristen, jasmani kita akan berubah. Kata-kata kita akan berubah nada. Misalnya dari nyebut nama Yesus jadi Jesus.
tadinya belum lahir baru ya Yesus, percaya Yesus biasa. Setelah lahir baru langsung dia berubah, nadanya jadi Jesus, thanks Jesus, haleluya, thanks Jesus. Atau nada berubah jadi, kalau doa biasa, Bapa di surga, terima kasih kami mau menikmati makanan jasmani misalnya. Kalau sudah lahir baru jadi Yesus, haleluya Yesus, kami datang kepadamu Yesus. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darahmu, Engkau ikat dengan kuasa darahmu Yesus. Kami alaskan, haleluya, dari awal, pertengahan hingga akhir, haleluya. Berubah jadi begitu orang lahir baru? Enggak begitu. Yang berubah itu karakter, bukan nada, bukan gaya, tetapi karakter yang berubah. Tadinya nakal, brengsek, tadinya jahat, tadinya nggak lihat barang orang nganggur sedikit, tadinya nggak lihat perempuan nganggur sedikit. Begitu lahir baru dia berubah, tapi orangnya tetap itu aja. Nadanya ya tetap medok-medok Jawa ya Jawa medok. Kalau orang Tionghoa ya gitu ya tetap nggak ada berubah langsung jadi apa gitu, seperti kayak Jesus, thank Jesus, haleluya, haleluya, shalom, 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 shalom. Misalnya begitu. Sebenarnya itu bahasa kurang Pak kalau mau ngomong shalom. Shalom alaihim begitu. Kalau mau Ibrani sekalian, shalom alaihim. Assalam, kalau itu cuma begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau saya ya selamat malam, biasa. Jadi tidak berubah, sama artinya, gitu ya. Jadi apa ciri lahir baru itu jelas berarti karakter berubah. Perhatiin orang yang sudah lahir baru dia akan merubah karakter hidup, bukan gaya. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Kita sebentar, kalau gitu akan tutup ya. Ada lagi, boleh pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Nanti kalau tidak ada, kita akan tutup. Sekali lagi saya akan memberi satu ucapan satu kebenaran bahwa Tuhan datang. Saya sudah baca berkali-kali, Tuhan lebih banyak mengadakan seminar di dalam perjanjian baru. Selama 3,5 tahun dia pelayanan, itu sudah belasan kali mengadakan seminar. Di Bait Suci dia adakan seminar, di bukit dia adakan seminar, di atas kapal dia adakan seminar, di pinggir pantai dia adakan seminar, dan lain sebagainya. Ya semuanya itu Tuhan mau supaya orang mau belajar kebenaran. Jadi kita mau begini, bukan KKR yang kita mau ajarkan ini satu wawasan yang benar. Maka kita boleh silakan tanya jawab. Ada orang yang bilang, wah nggak boleh tanya sih. Ya kita sebenarnya boleh tanya, harus tanya sebenarnya. Boleh Pak, sekarang silakan ditutup Pak. Nih, tuan rumah mau menutup. Shall see